Ya, kita malam hari ini akan memulai novena hari yang ke-7 dan kita akan mengikuti ya. Tema novena pada tahun ini adalah Santa Teresa Pewarta Sejati Dahaga Kristus. Ya, novena hari yang ke-7 ini kita akan mendengarkan tema tentang Tuhan mencintai pemberi yang memberi dengan sukacita. Saya akan sedikit memberikan profil ya tentang Monsinyur Dominikus Saku. Lahir 3 April 1960 di Mio Malvo Timur Tengah Utara Nusa Tenggara Timur. Beliau ditabiskan menjadi imam tanggal 29 September 1992 dan ditabiskan menjadi uskup 21 September 2007 oleh Romo Anton Pain Ratu SPD. Dan dia tinggal di Belu, di Jalan Mela Raya 17, Nekasa, Tasi, Veto, Barat. Ya, itu sedikit profil dari Monsinyur Dominikus Saku. Dan hari ini kita juga didampingi oleh teman-teman dari Jogja. Ada Bu Maria Novelita dan juga ada Ibu Rosa dan juga nanti akan ada Bu Sinta. Ini yang akan membawakan novena pada hari ini. Kita akan masuk ke dalam doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa kepada Santa Teresia dari Kalkuta. Santa Teresia dari Kalkuta, Yesus telah memanggilmu untuk membawa cahaya cinta kasih-Nya kepada mereka yang hidup dalam kegelapan. Santa Teresia, Engkau telah merawat mereka yang paling miskin dan paling membutuhkan dengan penuh cinta kasih dan kelembutan, sehingga Engkau menjadi tanda kehadiran cinta dan belas kasih Allah di tengah-tengah kesengsaraan dan penderitaan mereka. Mengikuti teladan-Mu, tolonglah kami agar kami bisa mengenali wajah Yesus di dalam wajah-wajah saudara-saudari kami yang menderita, sehingga kami bisa melayaninya dengan rendah hati dan sukacita. Ajarilah kami agar kami bisa menjadi pembawa cinta dan belas kasih Allah, sehingga kami bisa menjadi saksi bahwa Allah masih mengasihi dunia melalui setiap kita masing-masing. Amin. I thirst for souls, come to me. I thirst, who will help bring them to me? Bring them to my Father, wash them in my blood, bind their wounds of sin by the power of my love. Tell them of my mercy, show to them my heart, pierced and ever broken, with love to impart.
come to me. I thirst, I thirst. Who will help bring them to me? Many tears are falling, souls have lost their way, tired and discouraged, too broken to pray. Will you be my tenderness? All the world will see. I am always waiting. Please come to me. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. I thirst, I thirst, I thirst for souls. Come to me. Who will help bring them to me? I thirst. Novena Santa Teresa dari Kalkuta dalam rangka peringatan Hari Santa Teresa dari Kalkuta. He is my all. If he is my all, then I must be able to talk to people of the person I love. Because I love him, I'm here today. I do it for Jesus, for the greater glory of God and the good of people. Joy. That is the mystery of love. If you are in love, then you are full of joy. If we accept the good news that God loves us, that we are somebody very special to him, that in tenderness and love he has created us, he has loved us, he keeps us alive and all that. Tenderness and love, that is the reason of all joy. And that's what Jesus came at, that my joy may be yours. People are surprised when they see our poor people, when they see our street people and so on. They are surprised. At the same time, they find in Calcutta the warmth. Even when they see the people lying in the street there is that connection, there is that something. If there is only one blanket and there are 10 people, they'll all cover with that one blanket. That's the greatness of love amongst them. Suffering here is much more physical, much more material. But in some other places where our sisters are working,
suffering is much deeper and also it's more hidden. You can find Calcutta all over the world if you have eyes to see. Not only to see, but to look. They don't need to know me and to know my background. I am what I am in the eyes of God. But it's very important for people to know the poor. Material poverty, you can always satisfy with material. The unwanted, the unloved, the uncared, the forgotten, the lonely. This is much greater poverty. Today, Passion of Christ is relived in each one of us in a different way. The loneliness of Jesus, the pain and the suffering of Jesus in Gethsemane that caused perspiration of blood, I think that was much greater than even the crucifixion itself. Crucifixion was temporary on the flesh, but the agony of the loneliness, or the agony of being rejected, being left alone, caused that perspiration of blood. And I think today we see that loneliness being relieved in many, many rich countries where people are going through a torture of being unwanted, rejected. And I think that is the greatest suffering and the greatest poverty today. But I think that the simplest way to show God's love and that God loves us is what Jesus came to teach us, is that love for one another. Marilah kita hening sejenak dan menyadari segala dosa-dosa kita. Doa tobat. Ya Allahku, aku datang ke hadirat-Mu, haus akan kasih-Mu. Aku menyadari dosa-dosaku, dosa yang kulakukan lewat pikiran, perkataan, perbuatan, dan kelalaian. Aku memberikan juga ke dalam dahaga-Mu yang menyakitkan. Dengan penuh penyesalan, aku mohon pengampunan-Mu. Melalui Bunda Maria, aku menyerahkan diriku dan segala apa yang kumiliki kepadamu. Aku percayakan kepadamu kelemahan dan dosa-dosaku, kebajikan, karunia, dan kebaikanku. Dengan satu kata, aku menyerahkan sepenuhnya kepadamu, supaya aku dapat berjumpa dengan putramu hari ini dan memuaskan dahaganya dengan lebih baik. Amin. Novena hari ke-7, Tuhan mencintai pemberi yang memberi dengan sukacita. Untuk menghadirkan sukacita ke dalam jiwa kita, Tuhan telah memberikan dirinya bagi kita. Sukacita yang dimaksud bukanlah sekedar tabiat. Dalam melayani Tuhan dan jiwa-jiwa, kita selalu mengalami kesukaran, dan ini menjadi alasan mengapa kita perlu terlebih dahulu memiliki sukacita itu atau menumbuhkannya di dalam hati kita. Sukacita adalah doa. Sukacita adalah kekuatan. Sukacita adalah kasih. Sukacita adalah jejaringan kasih dengan mana Engkau
engkau dapat menangkap banyak jiwa. Tuhan Tuhan mencintai pemberi yang memberi dengan sukacita. Dia memberikan yang terbanyak kepada mereka yang memberi dengan sukacita. Jika engkau mengalami kesulitan dalam pekerjaan dan engkau menerimanya dengan penuh sukacita dan dengan senyum lebar, orang lain akan melihat perbuatan baikmu lalu memuliakan Bapa. Cara terbaik untuk menunjukkan rasa syukurmu kepada Tuhan dan orang lain adalah dengan menerima segala sesuatu dengan penuh sukacita. Hati yang bersukacita adalah buah alami dari hati yang berkorban oleh kasih. Tanpa ada sukacita, tidak akan ada kasih. Dan kasih tanpa sukacita bukanlah kasih sejati. Maka kita perlu membawa kasih dan sukacita itu ke dalam dunia zaman sekarang. Sukacita adalah penguat bagi Bunda kita juga. Bunda kita adalah misionaris cinta kasih pertama. Dialah satu-satunya yang mula-mula menerima Yesus dalam antrian fisik dan membawa Yesus kepada orang lain. Dan dia bergegas. Hanya sukacita yang dapat memberikan kekuatan dan ketangkasan untuk pergi dan melakukan pekerjaan sebagai seorang pelayan rumah wanita. Marilah kita mendengarkan renungan dari Monsinyur Dominikus Saku pada novena hari yang ke-7 malam hari ini. Silakan Monsinyur. Saudari dan saudaraku, peserta novena Santa Teresia dari Kalkuta yang saya kasih di dalam Tuhan. Panjatkan puji dan syukur kepada para suster putri cinta kasih hadir di Keuskupan Atambua sejak tahun 2008 yang lalu. Harus akan perhatian, harus akan segala yang Tuhan menghadiri di Keuskupan Atambua. Saya terkesima dengan kehadiran para suster yang hidup dalam penyerahan diri yang total. Mereka rela meninggalkan segala-galanya dan berharap semata-mata pada penyelenggaraan Allah. Mereka bahkan tidak rela untuk menerima donasi. Mereka hidup semata-mata dari Tuhan. Mereka mengalami sukacita karena kekayaan mereka yang hidup dalam setiap. Tuhan haus akan perhatian. Tuhan haus akan persaudaraan. Tuhan haus akan pengorbanan. Dan para suster menjadi saksi dari semua itu. Kami bersyukur karena Tuhan mengajar kami pakai untuk mengajar orang beriman. Siapapun yang melakukan kasih
betapapun kasihnya perbuatannya kecil, tetapi yang dilakukan dengan kasih yang besar, senantiasa akan menemukan sukacita, kebahagiaan, kegembiraan, dan kepenuhan hidup yang dilimpahkan oleh Tuhan. Saudari dan saudaraku yang terkasih, marilah kita belajar dari apa yang dikatakan Tuhan, bahwa Tuhan akan menambahkan kepada kita segala kekayaan cintanya bagi kita. Kita perlu belajar dari Santa Teresia yang rela meninggalkan hidupnya, yang rela meninggalkan dirinya sendiri, kepentingan dirinya untuk mempersembahkan seluruh dirinya kepada Tuhan. Karena dia dirasuk oleh cinta Tuhan yang haus akan kasih, yang Tuhan tidak pernah peroleh secara sepadan dari kita. Santa Teresia menjadi tanda bagi kita bahwa kita manusia bisa atas rahmat Tuhan menjawab cinta Tuhan yang agung. Bunda Teresia mengajar kita untuk berserah setia kepada Tuhan, untuk berharap semata-mata kepada kasih setia Tuhan, untuk semata-mata berharap kepada keagungan cinta kasih Tuhan. Karena itulah kehausan Tuhan, karena itulah rasa lapar Tuhan untuk kita semua. Tuhan membutuhkan cinta kita. Tuhan membutuhkan cinta kita untuk dibawa kepada para pengikutnya. Tuhan membutuhkan cinta kita agar kita makin menyerupai Dia yang adalah kasih itu sendiri. Dan apapun yang kita lakukan dalam hukum cinta kasih-Nya, Tuhan akan senantiasa balas kembali kepada kita, mengganjari kita dengan sukacita sejati. Tuhan adalah Allah kita yang maha cinta, yang paling tahu membalas cinta kita yang kecil. Dia mampu membalasnya dengan cinta kasih-Nya yang agung, cinta kasih-Nya yang tak terbatas, cinta kasih-Nya yang sungguh menyelamatkan dan menyempurnakan kita dalam kerapuhan, kelemahan, kedosaan, dan kekerdilan diri kita, yang menjadi kerdil karena kita kekurangan cinta. Saudari dan saudaraku yang terkasih, marilah di hadapan Yesus yang senantiasa haus dan lapar akan cinta kita. Kita nyatakan tekad hati kita untuk kembali mengobarkan cinta kasih Tuhan dalam hati kita bagi Tuhan sendiri. Karena Dialah yang mengatakan, kalau kita mencintai Dia dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap hati kita, kita akan menjadi sempurna di dalam kasih-Nya. Dan kalau kita mencintai sesama kita seperti diri kita sendiri, kita sesungguhnya telah menjadi makin dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang Maha Kasih, senantiasa menantikan kasih kita. Saudara-saudari kita yang ada di sekitar kita, terlebih mereka, para miskin, para lemah tak berdaya, mereka yang berkekurangan dalam segala-galanya, tetap membutuhkan cinta kasih kita. Melalui mereka, Tuhan Yesus mengalami rasa lapar, rasa haus,
Cinta perlu kita kobarkan setiap saat dalam hidup kita untuk menjangkau mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan. Dan kalau kita melaksanakan cinta kasih itu dengan segenap hati, dengan seluruh perhatian kita, Tuhan akan membalasnya secara berlimpah-limpah. Dengan sukacita, kegembiraan, dan kebahagiaan sejati yang akan senantiasa berkobar dalam hati kita bagaikan sumber air yang selalu mengalirkan kesegaran, kehidupan, dan kegembiraan sejati. Marilah kita mohon berkat dari Tuhan. Semoga Tuhan menguatkan kita untuk mengamalkan cinta kasih-Nya. Dia yang lapar dan haus akan kasih. Semoga Tuhan menemukannya dalam tindakan kasih kita, dalam sikap kita, dalam perbuatan amal kita, betapapun seringkali penuh kelemahan dan keterbatasan. Cinta yang kecil, tetapi yang kita hayati dengan cinta yang dikobarkan oleh Tuhan sebagai cinta yang agung, sesungguhnya bernilai di hadapan Tuhan. Tuhan haus akan cinta kita. Dan kalau kita menanggapinya dengan hati yang jernih, hati yang bersih dan jujur, Tuhan akan melimpahkannya kepada kita dengan cintanya yang tak terbatas. Semoga Tuhan Yesus, Allah yang kita sembah di dalam sakramen Ekaristi, Allah yang kita sembah melalui wafatnya di atas salib, Allah yang kita sembah dalam kehadirannya di dalam dunia ini, di dalam sakramen-sakramen gereja, di dalam persekutuan umat beriman, terlebih di dalam diri mereka yang kecil, yang miskin, yang berkekurangan, dan yang tidak berpengharapan. Semoga kehausan hatinya dapat kita tanggapi dengan cinta kasih yang sepadan. Tuhan Yesus, hatimu yang berkobar karena cinta, ajarilah kami cinta kasih-Mu. Kobarkanlah hati kami untuk senantiasa belajar mencintai seperti Engkau mencintai Bapamu di surga dan mencintai kami semua. Semoga Santa Teresia, teladan cinta kasih di zaman kami ini, mendoakan kami agar kami pun menghayati cinta kasih-Mu dengan segenap hati dan segenap jiwa kami. Santa Teresia dari Kalkuta, doakanlah kami pada Yesus Sang Cinta Kasih. Amin. Marilah kita hening Kita sejenak. tanggapi. Sukacita adalah tanda adanya persatuan dengan Tuhan, tanda adanya kehadiran Tuhan. Sukacita adalah kasih, buah alami dari hati yang berkobar oleh kasih. Lupa.
Come be my light. Lord, I am unworthy. This I feel is beyond me. Lord, I am afraid. Is it me that you choose? Me that you choose? Lord, send me your spirit. I am poor. Lord, give me life. Lord, I am small. Lord, help me to trust in you. I'm afraid. Lord, give me life. Teach me your will. Be not afraid, my little one. Do not grow cold. I am with you. Be my fire of love. Be my fire of love. God, carry me into the dark of the world. Come be my light. Come be my love. Come carry me into the darkest of all. Come be my light. Come be my love. Come be my light. Take me with you. Doa umat. Santa Teresa dari Kalkuta, pewarta sejati dahaga Kristus, kami mohon melalui perantaraanmu dan doa rosario kepada Ratu Surgawi dalam ketujuh duka citanya pada Sang Putra yang wafat di kayu salib demi keselamatan semua ciptaan, berkat kuasa Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seluruh pandemi COVID-19 dan variannya lenyap dari muka bumi, dan masyarakat dunia kembali dapat hidup dalam ketenangan dan kedamaian. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Gembala Gereja ya Bapa, berikanlah kesehatan dan perlindungan-Mu bagi Bapak Suci Paus Fransiskus, para uskup, khususnya Monsinyur Dominikus Saku yang mendampingi kami pada novena malam hari ini. Para biarawan biarawati agar selalu dimampukan menjadi gembala yang baik. Dan khususnya bagi kongregasi misionaris cinta kasih, para suster, imam, bruder, awam MC, dan coworkers MC, agar mereka semua tetap bersemangat dan mampu setia dan taat dalam menghidupi panggilan suci mereka, mengikuti spiritualitas dan karisma Mother Teresa sebagai pewarta sejati dahaga Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa Doa kami, ya Tuhan. ya Tuhan. Untuk kebangkitan setelah pandemi ya Bapa, kami bersyukur mempunyai pemimpin negara yang peduli pada kesehatan rakyatnya, sehingga lebih dari 75% rakyat Indonesia sudah menerima vaksin dan booster. Semoga kekebalan kelompok sudah benar-benar terbentuk di Indonesia, sehingga rakyat Indonesia dapat menjalani kehidupan new normal dengan aman dan terlindung
Dan semoga ini semua menjadi awal kebangkitan bangsa kami dari akibat pandemi COVID-19, baik di sektor kesehatan dan juga di sektor ekonomi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk Keuskupan Atambua yang dipimpin oleh Monsignor Dominikus Saku, semoga menjadi keuskupan yang diberkati Tuhan dengan banyaknya panggilan, khususnya sebagai Suster MC, Misionaris Cinta Kasih. Kami sebagai KKIT ITM Indonesia sangat bersyukur mempunyai Suster MC di WW Atambua Indonesia yang telah membimbing kami, kerabat kerja Ibu Teresa Indonesia, sebagai coworkers Mother Teresa, sehingga kami dapat menghidupi karya cinta kasih kami, Love in Action, kepada mereka yang termiskin dari yang miskin, dengan benar seturut teladan dan harapan Mother Teresa. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mempersembahkan suster-suster MC Indonesia yang berkarya di WW Atambua NTT dan di luar Indonesia, Suster Mary Lucy Agnes MC, Suster Mary Rosalie Teres MC, Suster Mary Alice MC, Suster Mary Gianna Paul MC, Suster Mary Veronica MC, Suster Mary Ancora MC, Suster Mary Teresia MC, dan Suster Lastrida Aspiran MC dalam karya dan pelayanan mereka agar sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu dan harapan dan doa Santa Teresa Kalkuta. Mereka telah mempersembahkan hidup dan iman mereka secara total kepadamu. Bimbing dan sertailah mereka agar mereka mengalami sukacita penuh di dalam hidup panggilan mereka sebagai suster MC dan senantiasa taat, Kau bentuk, Kau ubah, dan Kau pakai sebagai alat-Mu, seperti ketaatan yang telah diteladankan oleh Santa Teresa Kalkuta, pewarta sejati dahaga Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami semua yang hadir dalam novena ini, ya Bapa yang Maha Kasih, Engkau tahu apa yang ada di dalam hati kami, keprihatinan, kecemasan, kerinduan, dan harapan kami. Kami serahkan semuanya kepadamu, karena kami percaya Engkaulah penyelenggara hidup kami. Melalui perantaraan Santa Teresa dari Kalkuta, kami mohonkan wujud-wujud doa pribadi kami. Marilah kita hening sejenak. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Santa Teresa dari Kalkuta, Engkau telah mengizinkan kehausan cinta Yesus disalib menjadi api yang berkobar dalam dirimu, sehingga Engkau menjadi cahaya cintanya untuk semua umat manusia. Jadilah pengantara kami kepada hati Yesus, agar mengalami sukacita dalam mengasihi dan untuk membagikan sukacita ini kepada siapapun yang kami jumpai. Ajarilah aku bagaimana mengizinkan Yesus menembusi dan memiliki seluruh diriku, sehingga hidupku juga dapat memancarkan cahaya dan cintanya untuk sesama. Hati Maria yang tak bernoda, sumber sukacita kami, doakanlah kami. Santa Teresa dari Kalkuta, doakanlah kami. Amin.
Kita akan mendengarkan ucapan terima kasih dari Bu Sinta. Ya, silakan. Selamat malam, Selamat malam. Monsinyur. Selamat malam, Monsinyur Saku. Selamat malam, Bu Sinta. Saya mewakili dari teman-teman kerabat kerja Ibu Teresa dan Aithers Movement Indonesia mengucapkan banyak terima kasih kepada Monsinyur yang pada malam ini telah mendampingi kami untuk melaksanakan novena hari ke-7, yang kami tahu bahwa Monsinyur di tengah-tengah kesibukannya tetap memberikan hati bagi kami. Ini sungguh membuat kami makin bersemangat dan sungguh terima kasih kembali untuk Monsinyur Saku. Terima kasih. Dengan undangan Monsinyur Saku ini pada tahun 2008, maka suster-suster dari Misionaris Cinta Kasih dapat masuk ke Indonesia dan ada di Keuskupan Atambua di desa WOW ya, Uskup. Iya. Kira-kira 2 jam dari Atambua dengan mobil. Iya. Kalau tidak salah ya. Terima kasih banyak, Uskup. Dengan adanya suster di Atambua, kami juga dapat dengan jelas lebih belajar mengenai spiritualitas Ibu Teresa. Terima kasih banyak atas pendampingan Uskup pada malam ini. Amin. Terima kasih banyak, Ibu Sinta. Bersama teman-teman semuanya, kita tetap mendoakan para suster di dalam kehidupan mereka yang khas. Semoga menjadi kekuatan untuk kehidupan gereja, khususnya umat di Keuskupan Atambua, dan untuk gereja Tuhan di seluruh muka bumi. Amin. Amin. Kita lanjutkan dengan pengumuman ya, bentar. Besok tanggal Sabtu 3 September jam 7 kita akan masuki novena hari yang ke-8, dan besok kita akan didampingi oleh Romo Yosef Eka Budi Susila yang merupakan Vikjen dari Keuskupan Surabaya. Jadi mewakili uskup, sebab uskup lagi berhalangan ya. Kemudian tema novena untuk besok itu adalah Yesus menjadikan dirinya roti hidup dan dia yang kelaparan. Kemudian untuk link Zoom-nya tetap seperti biasa dan juga bisa dilihat melalui YouTube. Ya, mungkin itu sedikit informasi untuk hari besok. Kita akan akhiri dengan terima berkat dari Monsinyur Domi. Silahkan, Monsinyur. Saudari dan saudaraku, peserta novena mengenang 25 tahun wafatnya Santa Teresia dari Kalkuta, mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudari dan saudaraku peserta novena mengenang 25 tahun wafatnya Santa Teresia dari Kalkuta, para suster misionaris cinta kasih yang lahir dari kebesaran Santa Teresia dari Kalkuta, serta para saudara dan saudari
umat yang dilayani di dalam cinta kasih Tuhan, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya, terima kasih Monsinyur. Kalau tidak keberatan, mungkin Monsinyur bisa sharing sedikit tentang kondisi Keuskupan Atambua terkait dengan suster-suster MC mungkin yang ada di sana. Terima kasih, saya boleh men-sharingkan beberapa hal yang saya alami bersama para suster di sana. Nah, yang pertama, para suster sudah hadir di sana dengan menjadi terang untuk kehidupan umat di paroki yang dinamakan paroki WOE di Kabupaten Malaka, di bagian selatan dari timur yang menjadi wilayah Keuskupan Atambua. Saya seringkali dalam kunjungan ke kabupaten itu, kalau memungkinkan saya berkunjung ke para suster untuk merayakan Ekaristi, karena mereka minta, mereka memiliki kerinduan untuk misa dalam bahasa Inggris, dan saya seringkali menyempatkan waktu 1 hari untuk bersama mereka, merayakan Ekaristi, lalu sesudah itu berbincang-bincang dengan mereka. Yang saya bisa merasa sangat terkesan, saya ditanya dari Bapak Kardinal yang melalui para uskup bertanya kehadiran para suster misionaris cinta kasih ini di mana. Dan saya memberikan jawaban dengan alamatnya lengkap. Dan dari nuncio bertanya tentang bagaimana mereka bisa dibantu untuk mendapatkan bantuan dari Vatikan. Setelah saya berkonsultasi dengan para suster dan mereka bertanya kepada provinsialnya yang ada di Darwin, yang ada di Australia, mereka menurut konstitusi dan ketentuan yang disampaikan sendiri oleh Santa Teresia, mereka dilarang menerima donasi yang disampaikan oleh lembaga atau institusi, termasuk institusi gereja. Mereka lebih menghendaki orang perorangan yang merasakan cinta kasih Tuhan boleh berbagi di dalam kekurangan. Dan ini sungguh-sungguh menyentuh hati saya. Saya menyampaikannya kembali kepada Nuncio di Jakarta, dan melalui Nuncio disampaikan kembali ke Vatikan. Suatu kesaksian hidup yang sungguh-sungguh mengagumkan. Saya sama dengan para pastor mulanya tidak bisa memahami karena para suster sering tidak pernah mau minum bersama, tidak pernah mau makan bersama kami. Mereka mempunyai sistem klausura sendiri. Kalau mereka mau makan, mereka mengumpulkannya di mobil mereka sebagai komunitas, mereka makan, dan sisanya atau yang tertinggal mereka tidak pernah simpan untuk diri mereka sendiri. Mereka langsung menyampaikannya, mereka sudah mempunyai daftar orang-orang yang membutuhkan,
dan mereka dengan segala kesenangan hati, sukacita, menghantarnya kepada mereka yang membutuhkan. Dan yang ketiga, yang menarik untuk saya, kehadiran mereka dengan doa kontemplasi pada jam 3 siang, doa untuk kerahiman ilahi di hadapan Sakramen Maha Kudus, sungguh menarik banyak orang muda, anak-anak yang mengikuti para suster. Mereka diajak untuk dekat dengan Yesus. Para suster sungguh bertemu dengan Tuhan, menyampaikan doa-doa mereka yang mendalam, penuh penyerahan diri kepada Tuhan, dan itu mereka jalani dengan sukacita, dengan penyerahan diri yang total. Sebagai uskup, seringkali mereka memperkenankan saya untuk membuka almari mereka yang sangat sederhana, kamar mereka yang sangat sederhana untuk memeriksa. Saya terkesima karena para suster sungguh-sungguh mengosongkan dirinya, hidup semata-mata untuk Tuhan. Saya belajar dari kebesaran hidup ini dan saya bersyukur kepada Tuhan dan seringkali merasa terdorong untuk juga memberi diri bagi Tuhan melalui cinta kasih yang tidak seberapa, tapi yang saya yakin disempurnakan oleh Tuhan. Para suster telah mengajar saya banyak hal dan saya bersyukur kepada Tuhan untuk kehidupan mereka yang sederhana tetapi mendalam, dan mereka sungguh-sungguh mempunyai Tuhan di dalam hidup mereka. Ini 1-2 kesaksian dari saya. Terima kasih berlimpah. Ya, terima kasih Monsinyur Domi. Ya, begitu kehidupannya ya suster yang ada di sana ya. Ke sana setiap bulan ya atau sebulan sekali itu ya? Tidak selalu. Tidak selalu. Saya mengunjungi mereka pada bulan Mei lalu. Bulan Mei lalu. Mei lalu ya, April. Iya. Setelah Paskah ya. Setelah Paskah. Ya, saya kebetulan ada krisma di paroki yang lain, dan kemudian ada perayaan di paroki di pusat Tekenat. Saya biasanya menggunakan waktu untuk bertemu dengan mereka. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Bapak Monsinyur. Terima kasih. Sungguh kesaksian yang sangat menyentuh kami, membuat kita makin berkobar-kobar juga ini, Monsinyur. Semoga tambah ini ya, suster yang ada di ini. Mungkin Bu Sinta atau Bu Linda mau ada yang menambahkan untuk malam ini? Ya, kebetulan saya waktu itu datang ke WOW saat pertama kali suster-suster misionaris cinta kasih masuk di sana. Ya, kita berjalan dari Atambua dengan mobil, dan mobil itu melewati sungai yang tidak ada jembatannya. Jadi mobilnya masuk ke sungai untuk sampai ke WOW. Mungkin sekarang sudah ada jembatan ya, Monsinyur ya? Sudah ada, Ibu. Ya. Jembatannya sudah ada. Juga jembatan yang tahun lalu jebol karena badai Seroja itu juga sudah selesai dibangun. Jadi ke arah mereka itu 2 jembatan itu sudah selesai dibangun kembali. Ya. Para suster aman di WOW sekarang. Aman. Ya, saya juga mengunjungi mereka pada waktu bencana. Saya di sana
membawa sekedar bantuan untuk mereka, karena mereka juga tentu ikut terdampak waktu itu. Ya, dan karena mereka punya konstitusi, jadi saya selalu membawanya sebagai pribadi yang berkekurangan, tapi yang kami harus belajar untuk berbagi. Ya, tidak atas nama konstitusi, tidak atas nama institusi, tidak atas nama keuskupan, karena nanti mereka akan menolaknya. Jadi saya juga belajar bersama para romo dan umat. Kalau kami memberi, dan saya yakin Bapak dan Ibu sekalian, kita memberi sebagai orang-orang yang mau bersolider, yang saling berbagi dalam cinta Tuhan. Dan kalau boleh saya memohon, malam hari ini kita boleh juga nanti melalui novena kita juga mendoakan supaya ada orang yang rela untuk mengikuti jejak para suster. Amin. Kita doakan semoga para suster mendapatkan pengikut-pengikut untuk menyebarluaskan cinta kasih Tuhan. Ya, Monsinyur. Sudah kami masukkan dalam doa umat, Monsinyur. Iya, terima kasih, Bu. Iya. Monsinyur kalau boleh, Wiranto mau sedikit ini bicara, suami saya. Silakan. Selamat malam, Monsinyur. Ya. Selamat malam, Pak Wiranto. Ya, malam. Kami masih teringat waktu berjumpa dengan Monsinyur di Jakarta. Waktu itu ada sidang KWI, kemudian Romo Paulus mungkin yang sudah kenal baik dengan Monsinyur, lalu mengundang Monsinyur makan malam bersama dengan Ibu Sinta dan teman-teman KKIT lain. Iya, Dan kami mengupakan mengenai keinginan Ibu Teresa untuk membuka cabang suster MC di Indonesia. Kami sendiri memang beberapa kali bertemu dengan Ibu Teresa. Pertama di tahun 1987, waktu itu Ibu Teresa sudah mengatakan bahwa ingin sekali masuk ke keuskupan di Indonesia, tetapi syaratnya yaitu Bapak harus mengeluarkan undangan. Nah, lalu kami bertemu lagi di kota Paris, waktu itu di kapital KKIT seluruh dunia. Ibu Teresa mengatakan sekali lagi, bahkan saya masih punya rekamannya, bahwa impian beliau yaitu membuka suster-suster MC, rumah suster MC di Indonesia. Makanya kami pada waktu bertemu dengan Monsinyur, kami senang sekali mengungkapkan bagaimana apakah ada jalan keluar untuk itu. Gitu. Lalu Monsinyur mengatakan, ya itu semua jalan Tuhan. Monsinyur mengatakan, baik besok datang saja ke gedung KWI, nanti ketemu dengan saya, katanya pada waktu jam istirahat. Lalu kami berdua, saya dengan Linda, ke sana, bertemu dengan Monsinyur. Alangkah terkejutnya karena tiba-tiba undangan sudah ditulis oleh Monsinyur dan beli cap dari Keuskupan Atambua. Luar biasa, kalau Tuhan mau berkarya, selalu ada jalannya. Gitu. Mujizat, Monsinyur. Mujizat. Iya, terima kasih. Dengan berapa macam-macam usaha, Tuhan bukan main. Iya. Dan waktu itu stempelnya saya ingat Monsinyur, stempelnya masih dibawa sekretarisnya Monsinyur apa gimana? Loh, kayaknya udah jadi pakai stempel. Terima kasih sekali Monsinyur. Impian Ibu Teresa terkabul. Lalu kami waktu saya berkunjung ke sana, mereka mengeluarkan testamentum. Doa-doa beliau untuk kehadiran di Indonesia, saya sangat terharu, meneteskan air mata karena ternyata apa yang saya tidak tahu baru diberitahukan kepada saya kemudian. Sudah lama sekali itu Mas ya, bukan main. Ya. Terima kasih Terima kasih Tuhan. Tuhan. Terima kasih yang menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Mereka sudah hadir di gereja Indonesia. Semoga
cinta kasih Tuhan makin berkembang dan mengobarkan hati banyak putri-putri Tuhan untuk mengikuti jalan cinta kasih ini. Amin. Amin. Ya, terima Ya. kasih. Mungkin karena waktu Monsinyur juga sudah mepet ini ya. Saya harus segera harus meninggalkan ya, karena saya meninggalkan. lagi Terima ditunggu kasih. di. Terima Terima kasih kasih. banyak. Ya. Saya segera. Terima kasih, Terima Monsinyur. Terima kasih, kasih banyak. Monsinyur. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih, Monsinyur.